Gapta TV Misteri, perjalanan menuju ke lokasi. Jalannya ekstrim. Oke, teman-teman, kita kembali berpetualang masuk ke tengah hutan ya. Ini di episode kedua ini. Di episode kedua ini kita masih akan melakukan petualangan atau mengeksplor atau mengungkap misteri-misteri yang ada di makam keramat ini. Ya teman-teman. Jadi jalannya sangat curam sekali, naik turun di tengah hutan. Dan alhamdulillah malam ini cuacanya cerah ya, cerah, nggak hujan, jadi nggak licin. Nih. Nah itu kalau teman-teman denger nih ya. Jadi di bawah ini, bawah rerumpunan ini tuh sungai, jadi sungai besar di situ. Nggak kelihatan, cuman suara airnya aja yang riaknya kedengeran dari sini ya. Tuh teman-teman, jadi itu sungai ya. Jadi kita memang harus hati-hati sekali karena jalannya juga setapak di atas tebing. Baik teman-teman, pemirsa Gapta TV, kali ini kita akan bermalam di area makam bersejarah ya. Jadi area makam bersejarah makamnya Eyang Imam Subono. Jadi terkait cerita-cerita yang ada di masyarakat nanti akan diceritakan oleh sesepuh ataupun narasumber dari wilayah desa Nglurup sini. Nah, jadi ini lokasinya di desa Nglurup, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo ya teman-teman. Ini suasananya di malam ini, dan kita juga tetap seperti biasanya kita persiapan tenda karena kita akan bermalam di sini sampai pagi ya, atau menjelang subuh. Nah, ini adalah makam dari Eyang Imam Subono ya teman-teman. Nah, siapa beliau ini nanti kita akan dijelaskan oleh narasumber kita. Kita masih persiapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala lumantar Eyang Imam Subono ingkang semare wonten ngetep mriki, mugi-mugi menapa ingkang dados hajat niat kita sedaya kanthi sae kala wau ngluri utawi nyejarahaken Eyang Imam Subono ingkang sumare wonten ing bumi ngetep mriki, wiwit asal usulipun saking pundi lan menika darah pundi. Menika mangke monggo kita ngertosi sareng-sareng senasta ingkang saged kawula aturaken boten terlalu
detail awit menapa kula menika nggih namung pikantuk istilahipun dalam cerita sejarah niku putus-putus nggih. Pramila saderengipun monggo kita berdoa manut keyakinanipun piyambak-piyambak, manut kepercayaanipun piyambak-piyambak, awit menapa sedaya kala wau kula panjenengan makhlukipun Allah ingkang maha kuwas nggih menika Allah Subhanahu wa taala ingkang kita dereki nggih menika terutama nabinipun nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo sedaya kita berdoa kanthi raos hati nggih. Dados mboten kita ucapaken sebabipun menapa kok mboten kita ucapaken mangke gadah keyakinan piyambak wonten ing raos kepercayaan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Monggo kita doa sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi proses doa bersama kita sudah selesai dan mudah-mudahan penelusuran kita malam ini dapat keberkahan ya teman-teman. Selain itu petualangan kita malam ini juga diberi keselamatan ya teman-teman, keselamatan lahir batin. Baik pemirsa, jadi sekarang ini kita sedang bersama beliau. Beliau adalah tokoh dan narasumber serta sesepuh di wilayah Desa Nglurup sini. Beliau adalah seorang termasuk sesepuh itu tadi ya teman-teman. Jadi orang yang tahu betul tentang sejarah dan ceritanya dari makam Eyang Imam Subwono. Jadi seperti apa sejarah dan ceritanya, kita coba langsung tanyakan ke beliau tentang bagaimana sejarahnya. Baik Pak Marsidi, saged panjenengan ceritakan ke pemirsa seperti apa sejarahnya tentang Eyang Imam Subwono tersebut. Ya, terima kasih. Eyang Imam Subwono adalah salah satunya ulama, kiai, dan juga menjadi pengikut Pangeran Diponegoro Ya. utawi prajuritnya Pangeran Diponegoro Ya. yang asal usulnya darah dari Ki Ageng Pengging. Eyang Imam Subwono waktu Pangeran Diponegoro tertangkap Belanda, Ya. banyak prajurit-prajurit pengikutnya Pangeran Diponegoro termasuk Eyang Imam Subwono Ya. melarikan diri ke Jawa Timur, dan alhamdulillah sampai di desa yang belum ada namanya itu ketemu salah satunya ada orang yang meninggal. Ya. Itu istilahnya dilurupi atau ditutupi daun pisang. Ya.
di istilahnya itu di lahan yang kosong, Ya. dan di situ karena ditemukan desa ini Ya. dinamakan dulunya Desa Kelurupan. Desa Kelurupan. Setelah itu semua yang Imam Subrono domisili di wilayah Desa Kelurupan, Ya. di tepi Sungai Galok, Ya. itu semua bikin rumah di situ, termasuk pada saat itu yang dipilih menjadi kepala desa itu ceritanya Ya. itu Raden Bancolono. Raden Bancolono itu Ya. di tepi Sungai Galok, atau istilah sekarang Ya. dinamakan Bumi Ngetep. Nah, Iya, pengikut-pengikutnya Pangeran Diponegoro itu sebagian karena takut dengan kejaran Belanda atau istilahnya sekutu-sekutu atau apa itu yang kerjasama sama Belanda. Ya. Orang kita itu ada yang membikin rumah di atas sana, di tengah-tengah, Ya. yang sekarang itu namanya Glagah Kawak. Sudah berpuluh-puluh tahun, dan di sana makamnya sudah besar. Ya. Dan setelah Indonesia merdeka ini, masyarakat yang di tengah hutan sana, gunung atas sana, itu dipindahkan ke wilayah Desa Nglurup sebelah barat utara Jenangan. Itu yang juga itu dulu pengikutnya Pangeran Diponegoro. Ya. Setelah desa itu ini menjadi rame, akhirnya Desa Kelurupan itu dirubah menjadi Desa Nglurup. Menjadi Desa Nglurup, alhamdulillah. Lalu yang Imam Subrono ini meninggal di sini, di wilayah Ngetep, dan sekarang juga dimakamkan di Bumi Ngetep seperti ini. Dan ini makamnya ini kurang lebih baru dibangun selesai 3 bulan. Baru direhab Pak ya? Baru 3 bulan ini selesainya. Ya. Jadi alhamdulillah sudah seperti ini. Masyarakat Desa Nglurup terutama yang giat membangun ini adalah masyarakat Pandan, RT 2 dan RT 3, RW-nya 02 semua. Alhamdulillah pramila menika mugi-mugi kanthi kita berziarah ke makam Eyang Imam Subrono menika, kita sedaya masih termasuk generasi muda, generasi penerus. Mari kita semua para pejuang, para pahlawan bangsa maupun agama, monggo kita leluri, kita ziarahi menawi makam-makamipun kirang sae. Monggo kita berpikir bersama untuk membangun makam dan jalannya. Nah, termasuk makam yang Imam Subrono ini yang sampai saat ini yang kurang sempurna ini jalannya. Karena apa? Karena ini ya di wilayah perhutani. Tapi kemarin itu sudah saya koordinasi sama Pak Mantrinya, karena hutan sebelah ini mau ditebang. Pak Mantri siap untuk membangun jalannya. Pak Mantri, nanti kelanjutannya tinggal kita masyarakat masyarakat Desa Nglurup utamanya, bila mana ada teman-teman yang menginginkan membangun makam-makam pejuang agama maupun pejuang-pejuang bangsa demi negara, monggo kita saged partisipasi untuk membangun jalan menuju ke makam Eyang Imam Subrono. Begitu yang saya sampaikan. Mbok bilih kawula matur kalau kurang detail dan kurang jelas, mohon maaf, karena dalam sejarah yang saya terima itu ya nggak terlalu detail ya. Makaten ingkang kula sampaikan. Akhirul kalam walitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kalau yang saya tangkap ya, jadi beliau ini Eyang Imam Subrono ini adalah salah satu juga murid dari Pangeran Diponegoro. Jadi tergolong pejuang juga
dan juga ulama. Dan ini kebetulan lokasi makamnya ini ada di tengah hutan ya teman-teman. Jadi ada di tengah hutan, akses jalan juga sangat sulit ya. Jadi ini benar-benar di tengah hutan. Jadi beliaunya tadi dari narasumber yang menyampaikan ceritanya tadi memohon kalau ada teman-teman yang ingin berpartisipasi, intinya membantu memperbaiki akses jalan ini karena benar-benar sangat sulit dijangkau. Nanti dipersilahkan ya teman-teman, supaya teman-teman di luar sana yang ingin berziarah ke makam ini tidak terlalu sulit pada saat menjangkau area ini. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti. Simak terus keseruan kita malam ini. Teman-teman, dengerin ya, suaranya sangat jelas sekali. Tuh teman-teman dengar sendiri ya. Biasa. Baik teman-teman, jadi kita coba menelusuri keluar area camp kita. Kita sedang berada di luar camp ya teman-teman. Saya ditemani dengan supranatural kita, Mas Giono. Karena ada seperti nggak tahu auranya ya, Mas Giono ya. Iya. Sangat merinding sekali di dalam camp tadi. Kenapa nanti kok auranya? Karena saya ini juga nggak pemberani teman-teman. Jadi kalau keluar ini saya pasti disuruh temen. Coba jalan ke sana Mas. Jadi walaupun nggak pemberani, tapi demi teman-teman ini kita beranikan diri. Ya, supernatural kita coba mendeteksi ya teman-teman. Kebakar dong. Pas Jono. Matikan motor. Patan lampu patan pakai. Patan sadar patan. Bunyi suaranya. Lari ke kemah. Anjir kok. Apa itu? Iya betul.
Oh, masih ada tadi. Weh, ini ada teman kita nih. Ayo balik ke camp. Nek, Banaspati kita Cepet. Banaspati. Allahu Akbar. Apa kuwi? Tunggu Pak. Hah? Oke, jadi teman-teman, kita sepertinya sudah cukup ya petualang kita malam ini, karena saya pun sudah lelah juga tadi habis berlarian kabur dari Banaspati. Tadi juga di jalan masih ada penampakan tah pocong, tah kuntilanak tadi. Ini kita persiapan mau pulang ya. Ini juga sudah jam 3 dini hari, karena akses jalannya juga curam sekali nih teman-teman. Perjalanannya lumayan jauh dari rumah. Nanti kita sampai rumah bisa pagi nih. Ya ini ya, kita nyebrang ke sungai lagi. Ini bener kali besar ini udah lumayan bening nih sungainya ya. Kita perjalanan pulang, baik teman-teman ya. Jadi di sana tadi lokasi hutannya. Dan terima kasih terus mengikuti channel ini, simak terus. Kita masih tetap akan berpetualang di lokasi-lokasi yang menantang, yang penuh misteri dan yang bersejarah lainnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Ini kita perjalanan pulang ya, teman-teman. Menyusuri dari hutan tadi, nyebrang sungai dan menyusuri persawahan yang sangat luas.